Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan untuk hadir dalam pertemuan tatap maya pada sore hari ini. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan bugar. Salawat dan salam mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Seperti biasanya kakak-kakak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita bakar semangat kita terlebih dulu dengan mengucapkan sebuah salam. Okay. Salam olahraga. Jaya. Okay. Baik kakak-kakak, mungkin ada di antara kakak-kakak yang mau memberikan ice breaking pada sore ini sebelum kita mulai kegiatan, sebelum kita mulai materinya. Biasanya kakak-kakak dari SD banyak ice breaking-nya. Nah, ice breaking yang biasa diterapkan kepada murid saja kakak-kakak. Silakan kalau ada yang bersedia. Tidak bersedia. Bagaimana kak? Kak Abdi bisa memberikan ice breaking sore ini kak? Kak Robi Sandra lah. Oke, baik kakak-kakak. Kalau tidak ada yang bersedia, maka saya yang akan memberikan ice breaking pada sore ini. Nah, semua kakak-kakak diminta open kamera karena ice breaking kita ini akan menggunakan bagian dari tubuh kita. Silakan kak dibuka kameranya. Sekarang seperti ini kak, kalau kakak-kakak open kamera, saya akan berikan ice breaking. Oke, baik. Bulan masuk. Nah. Oke, baik kakak-kakak semua. Jadi ice breaking kita pada sore hari ini adalah menirukan suara hewan. Nah, tentu apa hewannya nanti kita akan sebutkan di dalam bermain. Nah, jadi clue-nya seperti ini. Kalau saya sebutkan nama hewan, kakak-kakak mengangkat tangan sebelah kanan. Oke, coba kakak, misalnya saya sebutkan nama hewan kanan. Oke, kalau saya sebutkan nama tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan, maka kakak-kakak angkat tangan kiri. Nah, oke. Jadi kalau saya sebutkan nanti hewan apakah makanan, apakah buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan itu makanan dari hewan tersebut? Kalau iya benar, maka kakak-kakak bilang, kakak-kakak tirukan suara hewan tersebut. Nah, jika kalau yang saya sebutkan bukan makanan dari hewan tersebut, maka kakak-kakak bilang no. Ya, oke. Baik kakak-kakak, kita mulai.
Nah, Oke. Sapi. Oke. Rumput. Sapi makan rumput. Ini kau juga apa? Jangan ngomong tuh. Oh, betul. Sapi makan Sapi rumput makan itu. rumput. Apakah itu makanannya atau tidak? Ya. Nah, berarti dibunyikan, ditirukan suara Sapi. Sapi. Itu bagus suara. sapinya. Ya, itu bagus. Oke. Kita ulang kembali ya kakak-kakak. Harimau. Pisang. Harimau makan pisang. No. No. Harimau makan daging. Kapan harimau makan pisang ya kak ya? Oke, satu kali lagi kakak-kakak. Kambing. Rumput. Kambing makan rumput. Oke, baik kakak-kakak. Mungkin itu sekedar penghibur kita saja supaya kita tidak tegang untuk memulai kegiatan pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin kakak-kakak bisa membawakan ice breaking kegiatan kita bersama. Mungkin ice breaking kakak-kakak akan lebih baik dari ice breaking yang telah saya bawakan tadi. Pasti kakak-kakak mempunyai ice breaking yang telah kakak-kakak terapkan di sekolah. Itu lebih menarik, lebih baik, dan lebih membuat kita semangat. Oke, baik kakak-kakak, pada sore hari ini materi kita yaitu Nggak tahu, Bang. bentar ya kakak, saya stopin dulu materi kita. Nah, pada sore hari ini materi kita adalah refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, seperti biasanya sebelum kita memulai materi, kita harus memahami terlebih dulu kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama-sama. Yang pertama adalah kita harus menyalakan kamera. Bu Isna, tolong mikrofonnya di off-kan, Bu. Mama. Di off-kan mikrofonnya, Bu. Bukan kita itu. Mama. Sudah off dari tadi. Bukan, itu masih menyala, Bu. Nggak ada. Ah, itu baru off, Bu. Nah, oke. Baik, kakak-kakak, kita lanjutkan. Yang pertama, menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon ketika
teman lagi berbicara. Ketiga, hadir seutuhnya. Keempat, menghargai waktu bersama. Kelima, memaksimalkan fitur chat. 6, klik raise hand apabila ingin bertanya. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, itu bisa kita sikapi secara bersama. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capaian akhir dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, kemudian Bapak Ibu, pada sore hari ini kita kembali akan menuliskan apa yang telah kita lakukan selama ini, yaitu menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini, mulai dari awal kita melakukan kegiatan ini sampai pada hari ini. Apa saja yang telah kita lakukan, apa saja yang telah kita dapatkan, kakak-kakak refleksikan di dalam kolom chat. Nah, sebenarnya kakak-kakak, pada hari ini saya ingin mengajak kakak-kakak itu bermain di dalam Jamboard. Nah, Jamboard yang tadi yang sudah saya kirim linknya di kolom chat. Nah, hanya satu orang yang bisa masuk kakak-kakak, yaitu Kak Abdi Kelana. Jadi kita cobakan, banyak kakak-kakak yang tidak bisa masuk, ada kendala, cuma satu orang Kak Abdi Kelana yang bisa masuk. Nah, tidak apa-apa kakak-kakak, tidak satu jalan ke rumah, tidak satu cara untuk kita mengaplikasikan di dalam pembelajaran ini. Nah, kita coba memakai cara lain kakak-kakak, yaitu kita mencoba memakai kolom chat. Nah, sekarang silakan kakak-kakak tuliskan, kakak-kakak refleksikan diri kakak selama mengikuti kegiatan ini, mulai dari modul 1, 1.1, 1.1a, 1.1b, sampai 1.1d, kemudian sampai pada pembelajaran kita pada sore hari ini. Nah, baik itu pembelajaran secara tatap muka yang kita lakukan dan secara virtual seperti ini, maupun pembelajaran yang sudah kakak-kakak lakukan secara mandiri di LMS. Nah, itu yang akan kakak-kakak refleksikan di dalam kolom chat. Silakan kakak-kakak direfleksikan, dituliskan di dalam kolom chat. Kemudian nanti setelah dituliskan, itu akan kita sebutkan. Nah, itu bagian dari pengalaman ya Kak yang kita sebutkan, bagian refleksi pembelajaran ini. Setelah kakak-kakak sebutkan, nanti kita akan pilih salah satu mana yang rasanya menarik refleksinya. Nah, itu akan kita tampilkan secara bersama-sama, akan kita bahas secara bersama-sama di dalam forum ini. Untuk sekarang silakan kakak-kakak tuliskan dulu di kolom chat. Silakan dimulai kakak-kakak. Untuk waktunya ini 15 menit kakak menuliskan itu. Karena itu agak cukup panjang juga ya kakak-kakak, karena kegiatan kita sudah hampir berjalan 2 minggu ya.
Oke, baik kakak-kakak. Apakah sudah selesai? Kak Ramachandra, kita sebagai guru tahu tentang tujuan dan konsep dan pendidikan jasmani. Ramachandra Effendi, bulan Ramadhani menurut saya modul yang saya pelajari dan Zoom yang saya ikuti memperkenalkan berbagai metode pengajaran yang efektif seperti pembelajaran berbasis pendekatan berpusat kepada peserta didik. Saya merasa hal ini sangat relevan untuk diterapkan di kelas karena dapat meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam berpartisipasi aktif dalam kegiatan fisik. Oke, baik. Kak Abdi Kelana, setelah ikuti kegiatan PPG PJK ini, saya sangat merasa beruntung sekali karena bisa banyak belajar tentang proses pembelajaran yang akan kita terapkan di sekolah. Dan di sini saya juga bisa mendapatkan inspirasi untuk proses pembelajaran. Oke, Kak Robi Sandra juga sudah. Kak Irfan Doni sudah. Nah, kakak-kakak yang lain bagaimana, Kak? Yang baru sudah Kak Irfan Doni, Kak Ramachandra, Kak Robi Sandra, Kak Abdi Kelana, Kak Ulan Ramadhani, Kak Ramachandra Effendi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baru, Kak. Kita ada 11 orang di dalam ruangan ini. 5 lagi bagaimana, Kak? Apakah sudah dibuka chat room-nya atau bagaimana? Tidak tahu menu chat room-nya letaknya di mana, Kak? Oke, silakan Kak Abdi. Oh, ini yang masuk tadi itu dikeluarkan aja lagi, Kak Nafik. Ya, silakan Kak, silakan Kak. Yang Close jembor, aja Kak. lagi ya. Yang jembor, yang Figma jembor. Maksudnya yang Ya. Figma jembor, ya silakan Kak dikeluarkan. Di close aja, Kak. Ya. Makasih, Kak Nafik. Ya Kak, sama-sama. Kak Isna Niati sebagai guru PJOK perlu menguasai konten pembelajaran yang berpusat pada murid demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, bagus Kak. Terima kasih Kak Isna. Ada 4 orang lagi Kak. Oke, silakan diketikkan Kak di kolom chatnya. Oke, Kak Mardi. Mencari tahu diri sendiri dengan cara jujur, mengenali kebiasaan, memahami apa yang terbaik dan memaafkan diri sendiri. Oke, bagus Kak. Terima kasih Kak Mardi.
3 orang lagi, Kak. On. Tempat masuk mana? Tidak. Oke. Coba saya minta Kakak Irfan Doni, silakan open mic, Kak. Silakan disampaikan refleksinya. Kak Irfan Doni. Baik Kak, maaf Kak. Ya, silakan Kak, disampaikan Ya, refleksinya, Kak. menurut saya Kak, mungkin yang pertama mungkin kita harus mengetahui bagaimana respon peserta didik kita ya Kak, agar kita dapat menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seandainya kita menginginkan pelajaran yang seperti bermain bola voli yang bagus, mungkin saya kan kebetulan mengajar di SD Kak. Nah, jadi mungkin tidak bisa rata-rata anak itu untuk melakukan passing Kak. Jadi untuk itu saya mungkin melakukan evaluasi, mungkin caranya dengan lebih mudah Kak, atau mencari cara yang lebih mudah atau teknik yang lebih mudah. Yang penting anak-anak tersebut bisa melakukan teknik dasar Kak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Kak. Terima kasih Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Irfan Doni. Apa yang telah disampaikan tadi itu adalah refleksi yang dirasakan oleh Kakak Irfan Doni. Nah, baik kakak-kakak, kita akan lebih spesifik lagi. Saya sampaikan. Silakan kakak-kakak refleksikan kegiatan yang telah kita jalankan ini, kegiatan PKG yang telah kita jalankan ini. Mulai dari modul 1.1, 1.1a, 1.1b, 1.1c, 1.1d, sampai ke modul 1.3 yang kita laksanakan pada saat sekarang ini. Nah, apa yang disampaikan oleh Kak Irfan Doni tadi cukup bagus, cukup menarik, tetapi agak dihubungkan dengan pembelajaran PKG kita. Nah, yang pertama, kakak ceritakan saja kakak-kakak apa yang kakak-kakak jalani kegiatan ini dari awal sampai saat ini. Sebenarnya refleksi itu tidak jauh dari cerita kakak-kakak. Tapi dia itu berbeda. Tapi refleksi itu adalah bagian dari cerita. Tapi refleksi lebih mempunyai fakta dan kebenaran yang telah dilakukan. Kalau kita bercerita kakak-kakak,
Kalau sebuah cerita mungkin kita bercerita saja, tetapi itu belum tentu kita lewati. Nah, kalau refleksi, yang kita ceritakan tersebut sudah pasti kita lewati, sudah pasti kita berada di sana dan sudah melewati hal tersebut. Sebagai contohnya, kita itu sebelum seperti contohnya riwayat pendidikan kita. Dari SD kita ngapain saja, SMP ngapain, SMA ngapain, sampai jenjang perguruan tinggi kita belajar apa saja. Nah, sebenarnya kan kita bercerita, tetapi yang kita ceritakan tersebut telah kita lewati. Nah, seperti itu kakak. Jadi begitu juga refleksi kegiatan ini. Apa yang telah kakak lewati dalam kegiatan ini, itu yang kakak ceritakan. Oke, baik kakak-kakak, mungkin saya akan minta 3 orang saja untuk open mic. Kak Rahmat Chandra. Oke, Kak Rahmat Chandra, silakan Kak. Silakan disampaikan refleksinya. Kalau menurut saya refleksi untuk tingkat sekolah SD, Kak, kita hanya mengenalkan Ya, sebuah. ini dulu, Kak. Oke, baik Kak, saya potong sebentar Kak. Ya. Refleksi kegiatan PKG kita ini Kak, mulai dari awal sampai saat ini. Mulai dari modul 1.1 Kak. Mic-nya belum dibuka Kak. Ya Kak, silakan Kak. Ya, jadi kalau menurut saya refleksi selama ini kita lebih berpusat kepada peserta didik. Bisa atau tidaknya dia melakukan sebuah kegiatan olahraga. Misalnya tentang permainan voli, dia mengenal apa itu passing, apa itu smash. Kita hanya sekedar mengenalkan dan mengarahkan kepada siswa. Gitu aja Kak. Oke, Terima baik, kasih. terima kasih Kak. Super sekali Kak. Mari kita kasih aplaus dulu kepada Kak Rahmat Chandra. Nah, seperti yang disampaikan Kak Rahmat Chandra tadi, apa kata beliau? Beliau mengatakan di dalam kegiatan kita ini ada namanya pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Nah, apa contohnya? Beliau sudah contohkan seperti materi permainan bola voli. Nah, guru itu adalah sebagai fasilitator, sebagai orang yang cuma memfasilitasi anak tersebut. Nah, anak tersebutlah yang akan berkreasi, berinovasi dalam melakukan pembelajaran. Nah, berbeda dengan zaman dulu Kak. Kalau zaman dulu kita kan memberikan apa namanya Kak, guru itu adalah semata-mata yang memberikan sumber kepada anak, semata-mata yang tidak ada sumber lain selain guru. Nah, kalau sekarang kita hanya menjadi fasilitator Kak, memfasilitasi anak tersebut, dan anak tersebutlah yang berkreasi dan berinovasi di dalam pembelajarannya. Ya, terima kasih Kak Rahmat Chandra. Untuk selanjutnya saya minta kepada
kepada kakak Silvianingsih, coba kak direfleksikan kegiatan kita ya. Kak Silvianingsih ada kak? Oke baik, mungkin tidak ada. Ya Kak Jeki silakan Kak. Silakan Kak Jeki. Tidak terdengar suara Kak Jeki. Kak Jeki mungkin sinyal tuh Kak Fasil. Sinyal. Iya Kak, Kak Jeki bagaimana Kak? Sepertinya Kak Jeki sudah berbicara dari tadi, tapi kita tidak bisa mendengar. Ya sinyal Kak. Oke, mungkin Kak Jeki sedang ada gangguan jaringan, suaranya tidak bisa kita dengar. Oke, silakan ditutup dulu Kak. Nanti kalau jaringannya sudah bagus, kita berikan kesempatan lagi Kak. Oke, baik kakak-kakak, ini ada panduannya. Nah, ini ada panduannya. Bagaimana kita bisa menuliskan sebuah refleksi tersebut. Nah, bisa terlihat kakak-kakak? Bisa dilihat kakak-kakak jelas? Jelas tulisannya kakak-kakak? Jelas Kak, jelas Kak. Jelas Kak, jelas. Oke. Nah ini mungkin bisa jadi panduan kakak-kakak. Di sini yang pertama, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi apa saja yang ditulis. Nah ini yang saya sampaikan tadi ke kakak. Kemudian bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi. Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Nah perasaan kakak, apa yang kakak alami di selama kegiatan ini, itu yang kakak tuliskan. Kemudian apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, apa saja hal saja yang masih menjadi tantangan. Nah, tentu dalam kegiatan ini ada juga tantangannya kakak. Yang pertama adalah gangguan jaringan, itu sudah pasti menjadi tantangan kita. Kemudian mungkin ada kakak pribadi mempunyai tantangan yang berbeda-beda, itu mungkin juga ada. Kemudian bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini, seperti apa penulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Nah,
Refleksi ini ada rubriknya kakak-kakak. Nanti kakak-kakak ada tugas menulis refleksi dan saya nilai berdasarkan rubrik tersebut. Nah, itu rubriknya tidak bisa saya share kakak-kakak karena itu adalah penilaian bagi fasilitator. Nah, nanti tugas kakak-kakak itu adalah membuat refleksi. Ada nanti di LMS kakak-kakak tugas dilanjutkan membuat refleksi. Kemudian bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apalagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan tajam dan mendalam ke diri saya. Kemudian yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif. Nah mungkin itu kakak-kakak. Nah, ini cukup menjadi pedoman. Sekarang kakak-kakak ceritakan saja apa yang telah kakak-kakak alami selama kegiatan ini. Oke, mungkin Kak Abdi coba Kak di open mic Kak. Silakan diceritakan Kak. Kak Abdi Kelana, silakan Kak. Ya, Kak Napi. Ya Kak, silakan diceritakan refleksinya Kak. Belum bisa kayaknya Pak. Kepala lagi sakit nih Bang. Oke Kak. Nah, saya minta dulu kakak-kakak. Nampaknya ada kendala bagi kakak-kakak untuk merefleksikan apa yang telah kita laksanakan pada kegiatan ini. Nah, kendala tersebut apakah itu kakak-kakak belum melihat materi di LMS atau bagaimana kakak-kakak? Seharusnya kalau materinya sudah dibaca, pasti kakak-kakak sudah bisa merefleksikan 1.1 itu apa isinya, 1.1a apa, 1.2a apa gitu kan, sampai 1.3. Nah, mungkin simpelnya saja kakak-kakak, di 1.1 itu kita kemarin kegiatannya orientasi. Orientasi itu pengenalan antara fasilitator dan peserta. Itu kita laksanakan kemarin selama 2 JP. Kemudian di 1.1a ya Kak, 1.1a itu kita ada pendalaman materi tentang apa namanya Kak, 7 sumber daya aset ya Kak ya. 7 aset yang kita gunakan di sekolah. Kemudian yang ketiga kemarin itu kita membahas atau mempelajari apa kakak-kakak yang kemarin kakak-kakak yang selesai kita Zoom Tentang urat nadi. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya Kak. Pendekatan peserta didik berpusat pada peserta didik. Ya, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik ya. Nah, oke. Nah, itu yang kemudian ini yang terakhir kita merefleksikan itu. Nah, sebenarnya ini kegiatan kita hari ini memantapkan apa yang telah kita pelajari kemarin-kemarin itu, Kak. Refleksi itu kan menceritakan kembali apa yang telah kita pelajari. Sebenarnya itu saja, Kak. Memantapkan saja materi yang telah kita pelajari itu. Oke, baik Kakak-kakak. Kita lanjut. Apa namanya? Kita kali sore ini hanya 1 JP ya. Ya Kak Abdi, kita 1 JP tadi kita mulai jam berapa kita mulai Kak Abdi? 17.20. Iya. Udah lewat dari jam 5 jam 5.40. Oke, 17.20 berarti kita berakhir jam 18
10 menit. 18.5 menit apa 18.10 menit Kak? 18.5 menit ya? Nah, oke, baik kakak-kakak. Kita sudah sampai di penghujung kegiatan pada hari ini, karena materi kita sore ini hanya merefleksikan apa yang telah kita lakukan di kegiatan kemarin. Intinya itu kakak-kakak memantapkan materi yang telah kita pelajari kemarin. Nah, makanya saya tanya tadi kepada kakak-kakak, coba kakak-kakak tuliskan, kakak-kakak tuliskan refleksi yang telah kakak-kakak pikirkan gitu kan. Setelah dituliskan, maka baru disampaikan. Nah, setelah saya baca-baca tadi, itu ada satu yang saya pilih, itu menarik bagi saya. Menarik bagi saya, itu dari Kak Ulan Ramadhani. Nah, seperti janji saya tadi, saya akan pilih satu refleksi terbaik, refleksi yang menarik. Nah, itu kita minta kepada Kak Ulan Ramadhani untuk menyampaikannya di depan kita bersama. Kak Ulan, silakan Kak Ulan. Ini terakhir Kak. Iya Kak Nafi, refleksi yang saya tulis tadi ya? Ya Kak. Oh iya. Oke baik, sebelumnya maaf Kak Nafi, mungkin saya hanya 2 kali ini ikut Zoom, sebelumnya saya belum pernah ikut. Karena ya lah ada sesuatu. Jadi menurut saya setelah yang kita pelajari dari Zoom kemarin itu, yang saya tangkap dengan juga yang modul yang saya pelajari, itu lebih menekankan kepada pembelajaran pendekatan yang berpusat kepada peserta didik. Contohnya sudah Kak Nafi beri kemarin, yang dibagi-bagi roomnya, terus disuruh kami mengukur nadi sendiri, juga memilih olahraga sendiri, juga menghitung kembali nadi sendiri. Jadi yang saya tangkap itu membuat materi kalau diajarkan di kelas itu bisa membuat minat siswa lebih baik lagi dalam aktivitas fisik. Mungkin itu ajanya Kak Nafi, terima kasih. Oke, super sekali Kak Ulan Ramadhani. Nah, ini ternyata ya kakak-kakak, ternyata memang apa namanya itu, mencari mutiara itu memang susah kakak-kakak. Nah, jadi begitulah Kak Ulan Ramadhani. Yang 2 Zoom pertemuan pertama beliau ini tidak muncul, tetapi beliau mengkonfirmasi kepada saya kakak-kakak, mengkonfirmasi kepada fasilitator bahwa beliau itu sakit dan masuk rumah sakit. Nah, ini perlu saya umumkan karena agar tidak ada pertanyaan nanti bagi kakak-kakak. Nah, jadi yang 2 pertemuan itu Kak Ulan Ramadhani ini kondisinya sakit, dirawat di rumah sakit. Jadi beliau tidak bisa mengikuti Zoom. Nah, kemarin beliau ikut, hari ini beliau ikut. Terima kasih Kak Ulan. Dan apa yang telah disampaikan tadi itu bukti juga kakak-kakak. Bahwasanya beliau mengikuti kegiatan ini juga dengan serius. Sama dengan kita bersama halnya. Kita mengikuti kegiatan dengan serius, pasti kita tahu apa yang kita pelajari. Seperti yang kakak-kakak sampaikan tadi, itu adalah pelajaran yang telah kita lakukan selama pembelajaran ini. Oke, baik Kak Ulan, terima kasih Kak, super sekali Kak. Sama-sama Kak Pastil. Oke, kakak-kakak semua, apakah ada pertanyaan untuk kegiatan sore ini sebelum kita tutup? Pertanyaan tentang materi dulu ya Kak, tentang materi. Oke, silakan Kak Ulan. Maaf sebelumnya pasti mungkin pertanyaan agak melenceng dari kegiatan ini. Saya pengen
ini masalah Zoom ini Kak Pasir, apakah bisa diganti jamnya di waktu kita sekolah atau di pagi hari? Soalnya kalau di sore ini maklum Kak Pasir, saya punya anak bayi jadi agak susah saya untuk ikut Zoom yang fokus gitu Kak Pasir. Itu saja Kak Pasir, makasih. Oke, jadi Kak Ulan bisanya pagi hari dan Kalau di pagi hari mungkin saya bisa, itu kan waktu di sekolah jadi anak ada di rumah, saya bisa fokus untuk Zoom di sekolah sambil ngajar kan gitu Kak Pasir. berarti bisanya cuman pagi Kak, di waktu pagi. Kalau bisa Pasir. Nah, kalau saya bisa-bisa aja Kak. Bisa-bisa saja. Cuman kan kita mempunyai aturan juga dalam kegiatan ini. Ya, mungkin Kak Ulan karena di orientasi kemarin belum mengikuti Zoom, berarti Kak Ulan tidak tahu. Perlu kita sampaikan sekarang. Nah, kegiatan PKG ini Kak, aturan kegiatan PKG ini, yang pertama itu kita tidak boleh mengganggu kegiatan PBM. Nah, kegiatan PBM itu kita dari pagi sampai jam 2 atau setengah 2. Nah, itu tidak boleh kita ganggu Kak, kecuali urgensi Kak. Maksudnya urgensi di situ ada yang betul-betul kegiatan itu mendadak yang disampaikan oleh Kemendikbud atau BGP. Kita harus Zoom di jam segini katanya. Mungkin itu bisa Kak. Tetapi kalau kegiatannya masih terjadwal di kalender kegiatan kita, maka itu tidak boleh untuk dilakukan pada pagi hari Kak. Kalau jam 2 Kak Ulan bisa tidak? Bagaimana Kak? Baik, terima kasih Pasir. Maaf mungkin saya waktu pertama tidak tahu aturannya. Sekarang saya sudah tahu jadi nggak apa-apa akan saya ikuti. Walaupun tidak bisa terlalu fokus tapi akan coba saya ikuti. Nggak apa-apa jam ini aja Pasir. Kalau jam 2 saya kan baru pulang jadi agak susah. Anaknya mau makan nih segala macam. Kalau jam segini sudah mulai agak renggang Pasir. Oke Kak, terima kasih Kak. Terima kasih Terima Pasir. Kak. Ya Kak, sama-sama Kak. Oke, apa ada lagi kakak-kakak yang mau ditanyakan? Habis. Oke, baik kakak-kakak, nampaknya Kak Mardi sudah gelap ya Kak ya di situ Kak. Sudah Kak, sudah. Oke, terima kasih kakak-kakak semua atas partisipasinya, atas semangatnya dalam mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih yang terhingga kepada kakak semua. Mudah-mudahan kita lebih semangat lagi untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Oke, baik kakak-kakak, dengan berakhirnya materi yang saya sampaikan tadi, maka berakhir pula lah kegiatan kita pada sore hari ini. Selamat untuk kakak-kakak semua. Yang hadir pada hari ini. Tentu kita tidak mengurangi juga rasa hormat kepada teman-teman yang belum hadir. Kita doakan kawan-kawan yang belum hadir bisa hadir di pertemuan selanjutnya. Oke kakak-kakak, sebelum kita akhiri kegiatan ini, mari kita tutup dengan pembacaan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Kita serahkan kepada Kak Rahmat. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berakhirnya kegiatan kita tadi, semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan di pembelajaran saat belajar. Mari kita tutup dengan membaca Al-Fatihah. Selesai. Sudah Kak Fasil. Baik, terima kasih Kak Rahmat. Saya sebagai fasilitator maaf atas semua kesalahan yang telah pernah ada pada diri saya, karena itu tidak luput
saya sebagai manusia, saya sampaikan kita bersama. Dan terima kasih kakak-kakak atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oke kakak-kakak, mari kita berfoto terlebih dahulu sebelum kita akhiri Zoom ini. Ada kakak-kakak yang bisa men-screenshot kak? Ya, Kak. Kak Abi bisa screenshot kak? Fotonya Kak. Bisa screenshot layar di laptop kak? Nggak tahu cara Kak. Di layar. Pak Rahmat mungkin bisa. Nggak tahu cara dong. Screenshot. Oke baik kakak-kakak, mari kita berpose terlebih dahulu biar saya yang screenshot kakak-kakak. Oke. Apa posenya kakak-kakak? Seperti ini, atau gimana kakak-kakak? Sini, ya melejit lah, melejit. Oke baik kakak-kakak, ayo satu, dua, tiga. Oke. Kembali lagi kakak, satu, dua, tiga. Oke, kakak, terima kasih kakak. Nah, boleh kakak keluar